Kalau status tersangka tidak boleh dicalonkan, maka saya tidak bisa dicalonkan. Nah, jadi tapi saya yakin kalau itu dilakukan, negara ini akan kehilangan kepercayaan rakyat. Tinggal tunggu waktu akan jatuh. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, baik lagi di TIA Channel, di channel informasi. Kali ini kita masih ngomongin Ahok ya. Kenapa kita ngomongin Ahok terus? Karena saat ini Ahok tuh lagi hangat-hangatnya berita tentang Ahok ini, dimana Ahok ini didengung-dengungkan akan menjadi presiden 2024. Bukan akan menjadi, tapi dicalonkan. Nah, tapi belum juga ya, belum pasti dicalonkan. Nah, ini baru seandai-andai, baru berandai-andai jika Ahok ini dicalonkan menjadi presiden 2024. Kebanyakan sih dari komen-komen yang masuk, 95% mereka setuju ya kalau Ahok itu jadi presiden. Nah, tapi sekarang kita pengen tahu bagaimana respon dari Ahok sendiri kalau misalkan dia dicalonkan sebagai presiden 2024. Nah, di sini ada berita yang viral, di mana berita tersebut Ahok sendiri ngomong di depan publik. Apa jawaban dia kalau misalkan dia sampai di calonkan menjadi presiden 2024. Nah, sebelum kita dengar seperti apa respon dari Pak Ahok, jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go. Oke guys, jadi langsung saja kita bakal lihat video yang viralnya. Itu adalah respon Pak Ahok ketika dia ditanya, Pak Ahok gimana sih kalau misalkan Pak Ahok dicalonkan menjadi presiden 2024? Apa jawaban Pak Ahok? Ini jawabannya. Bentar ya. Status tersangka tidak boleh dicalonkan, maka saya tidak bisa dicalonkan. Nah jadi tapi saya yakin kalau itu dilakukan, negara ini akan kehilangan kepercayaan rakyat. Nah, dengar di sini, kalau misalkan kasus tersangka itu berdasarkan undang-undang itu diterapkan, maka dia tidak bisa dicalonkan sebagai presiden 2024. Itu kata Pak Ahok sendiri loh. Tapi kalau misalkan sampai negara tidak mau mencalonkan Pak Ahok sebagai calon presiden 2024, maka akan ada gangguan atau pemerintah akan mengalami krisis kepercayaan. Kenapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia ini sekarang sudah tidak percaya dengan para pejabat-pejabat yang di atas. Dengan terjadinya so many korupsi. Selalu banyak korupsi yang terjadi. Kita dengar lagi. Tinggal tunggu waktu akan jatuh. Tinggal tunggu waktu akan jatuh. Tinggal tunggu waktu untuk jatuh. Indonesia bakal jatuh kalau memang terus dipimpin oleh orang-orang yang tidak cerdas, dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur, dipimpin oleh orang-orang yang senang korupsi, orang yang mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan rakyat. Dengar lagi. Yang penting masyarakat percaya. Yang penting? Ini yang penting. Yang paling dikhawatirkan apa? Tiba-tiba kita kehilangan kepercayaan. Nah itu. Jadi kepercayaan itu sangat penting sekali. Itu contohnya kalau misalkan kalian ini jangankan ngomongin negara. Kalau misalkan kalian punya teman, kalian sudah dekat, sudah lama sama teman tersebut, sudah saling percaya. Ketika kalian mempercayakan sesuatu, contoh usaha atau bisnis, dan tiba-tiba teman Anda itu mengkhianati kalian. Nah, sekali kepercayaan hilang, maka akan sulit untuk didapatkan. Jadi kepercayaan itu nomor satu. Oke, kita dengar lagi ya. Kita tidak percaya ada pejabat yang jujur. Nah, kita tidak percaya ada pejabat yang mau kerja keras.
Itu sudah terjadi ya? Ya kan? Jadi kita tidak percaya ada pejabat yang mau bekerja. Nah, Kita hanya pikirannya gak mungkin ada pejabat seperti itu. Itu di Pasti pikiran semua kita kebanyakan. adalah maunya nyolong, malas, Hmm. bagi-bagi duit, tidak transparan. Hmm. Nah, kepercayaan ini yang bahaya. Hmm. Walaupun saya tahu perjalanan ke depan ini tentu tidak mudah. Betul sekali Pak. Tidak mudah. Saya sempat, Pak Heru sempat bilang sama saya, Pak, saya bayangkan udah makin deket ini diancam-ancam macam-macam, saya jadi susah tidur loh Pak. Nah, jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam dewan ini. Kadang orang-orang yang tadinya bersih, orang-orang yang tadinya punya niat jujur, punya niat tidak korupsi, tapi karena ada biang-biangnya atau induk-induknya yang masih bertengger di sana dan suka korupsi dan suka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan supaya dia perbuatannya terselubungi, tidak ketahuan, maka dia mengancam yang di bawah agar ikut-ikutan korupsi. Kalau tidak ikutan, bisa diancam dengan hilang jabatan. Tapi apabila sesuatu terjadi, tentunya yang kena ya getah ya, yang kecil itu. Lanjut lagi ya. Terus saya bilang gini, kan dari awal saya sudah bilang, ke depan ini fitnah macam-macam akan tambah kencang. Pasti kita akan dihajar, difitnah, bisa dikriminalkan, tapi yang penting rakyat tetap percaya. Betul. Itu yang saya sampaikan. Nah, Hati-hati loh. Kita mau mentransformasi bangsa ini, tentu Iya. banyak orang yang status quo, yang Betul sekali, rezekinya Pak. kita ganggu. Tentu mereka kalau marah, jadi memang saya itu dianggap mengganggu sistem yang ada. nah, Padahal Jadi- saya ingin sekali nanti orang yang jujur, yang mau melamar kerja buat rakyat, ketika Bapak Ibu ingin kami bekerja dengan baik, ini adalah timbal balik. Saya katakan, nah dengar tadi ya. Jadi dia sebetulnya mau bekerja, artinya dalam bekerja untuk rakyat, berarti memang bekerja untuk rakyat. Bukan rakyat yang bekerja untuk pemerintah. Lagi. saya bukan mau menjadi pejabat, saya hanya melamar kerja. Melamar kerja. Kepada Bapak Ibu. Kalau saya melamar kerja, berarti bosnya kan Bapak Ibu, bukan Bosnya saya. ada rakyat. Saya kan melamar kerja. Bekerja untuk Masa rakyat. pegawai yang mau melamar kerja mesti kasih uang ke Bapak Ibu yang benar aja gitu loh. Nah, Ini kan mesti dibalik gitu. Jadi nah, oke. Jadi lihat tadi sekilas respon Ahok ketika ditanya, bagaimana sih kalau misalkan dia sampai dicalonkan sebagai presiden 2024. Tentunya banyak sekali hambatan-hambatan yang akan Ahok lalui. Karena banyak sekali Ahok itu musuhnya, terutama para korupsi-korupsi, orang-orang yang suka berkorupsi. Jadi banyak banget ya. Banyak banget musuhnya. Jadi hambatannya agak sulit juga, agak susah juga. Banyak orang yang takut kalau misalkan Ahok sampai menjadi seorang presiden, dia bakal ngacak-ngacak semua kayaknya. Wah, yang namanya tukang korupsi itu kayaknya udah bingung banget kayaknya. Bisa-bisa semua dipenggal habis. So, guys, kita nggak tahu ya apakah Ahok akan tetap dicalonkan menjadi presiden 2024. Kalau misal sampai dicalonkan sampai jadi presiden 2024, TOP BGT. Keren banget ya. Cuma tadi udah dikasih tahu seperti itu. Kalau misalkan masih ada induk-induknya, masih ada biang-biangnya yang bertengger di dalam atas tanah tuh, dan dia masih berkuasa, tentunya dia bisa menghimpun massa untuk sampai melakukan sesuatu lah, melakukan suatu hambatan agar Ahok ini nggak bisa dicalonkan. Ya begitulah. Kadang kita masih bingung ya dengan namanya manusia ya. Manusia tuh kadang dikasih tuh nggak cukup-cukup loh. Dikasih rezeki kecil merasa kurang. Dikasih rezeki besar katanya masih kurang juga. Jadi kalau misalkan manusia udah berpikir dengan harta, gila dengan harta, tentunya
udah nggak pernah puas. Memang manusia itu pada dasarnya nggak puas. Dikasih air putih, ingin air jeruk. Dikasih air jeruk, pengen air jeruk manis. Kasih air jeruk manis, pengen es jeruk. Jadi repot ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada masing-masing dari kita. Apakah kita bisa mengendalikan keinginan kita di luar kemampuan kita. So guys, mungkin sampai di sini video kita kali ini tentang respon Pak Ahok ketika ditanya apakah Pak Ahok gimana kalau misalkan dicalonkan jadi presiden 2024. Itu tadi responnya. Oke? So, jangan lupa dukung terus TA Channel untuk perkembangannya dengan cara apa? Tentunya dengan subscribe. Subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. TA Channel informasi di mana kita menjadikan informasi yang sekitar kejadian yang ada, yang viral, juga informasi tentang tempat-tempat menarik dan informasi menarik yang lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. So guys, sampai di sini video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di next video dan saya berdoa kiranya panjang umur, kesehatan dan rezeki melimpah selalu menyertai kalian semua. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye bye.